Kalau Sini, Zen. Zen perhatiin, Mm-mm. Zen lebih suka Scott. Pramuka. Oh, Ya, Kenapa Zen suka pramuka? soalnya rame aja gitu. Oh, wah kebetulan kalau Zen suka pramuka, pramuka Darul Ilmi ini Zen udah masuk ke kancah internasional. oh Jadi gitu, Ustaz? nanti, ya Pak, nanti itu ada agenda namanya World Muslim Scout Jamboree, WMSJ. Kebetulan ketua umumnya itu pimpinan Darul Ilmi, Profesor Husnan. Masya Allah. Nanti kita bakalan ikut. Jadi kalau Zen nanti jadi mondok di sini, amin. Amin, amin, amin. Masuk pramuka, go internasional. Boleh ya? Insya Allah. Teman-teman semangat belajarnya. Aman. Ya harus. Jadi habis nonton tadi tambah semangat buat di sini. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya Ustadz, tadi Ustadz sudah berbicara tentang kurikulum. Kurikulumnya tadi KMI, jenjang pendidikannya 6 tahun untuk lulusan SD, Betul. SMP 4 tahun, ditambah pengabdian. Siap. Nah sekarang pastinya santri-santri ini butuh pengawasan. Oke. Diawasi pastinya, Betul. didisiplinkan. Bagaimana disiplin dan pengawasan di pesantren ini Ustadz? Kebetulan Pak, saya ini menjabat di sini menjadi Direktur Pengasuhan Santri. Oh, Saya ini ya bisa dibilang ustadz yang paling sayang lah sama santri. Masya Allah, tepat Kadang, sekali kadang Zen saya gitu. botakin itu kepalanya. Aduh, gitu sayangnya Karena saya Ustadz. sayang. Oh gitu, Mau tidak coba Ustadz. gladi dulu boleh? Jangan dong. Oh enggak bercanda. Ya. Jadi kalau bicara soal disiplin Pak. Bohong kalau ada yang ngaku pesantren tapi nggak ada disiplin. Betul Ustadz. Mengapa demikian? Karena disiplin itu adalah tulang punggungnya pesantren. Iya, iya. Anak-anak ini Pak Zen bangun jam 4 pagi. Baca Quran, sholat 5 waktu di masjid berjamaah, Iya, kemudian malam itu tidurnya jam 10 malam. jam 10 Betul, istirahat. betul. Pagi masuk sekolah sampai siang, nanti sore berkegiatan full. Salah satunya tadi penampilan-penampilan tadi. Iya, iya, iya. Oke. iya. Untuk mengoptimalisasi disiplin itu, coba dilihat ini kamar-kamar yang ada di sini. Ini kurang lebih jumlahnya ada 17. 17 kamar. Di 4 tahun ini pesantren ini berdiri, alhamdulillah kita sudah diamanai Allah untuk mendidik 253 santri. Masya Allah. Setiap kamar kurang lebih ada 15, 15. ada pengurusnya dari Pengurus. kakak kelas, dan ada pembimbingnya dari guru. Dari guru satu, pengurus satu. Betul. Selain daripada itu, kami menyadari Pak sebenarnya ya bohong lah kalau kita bilang kita itu bisa mengawasi santri 24 jam karena kita manusia. Betul. Kita punya keterbatasan, tapi kita tetap menuju kepada kesempurnaan. Apa yang kita lakukan? Salah satu istihad kami adalah kami pasang kamera pengawas di setiap sudut pesantren, termasuk di dalam kamar. Di dalam kamar dan setiap sudut ada kameranya nih Ustadz? Insya Allah ada. Oh, Gitu. luar biasa berarti. Alhamdulillah. Ya supaya santri ini merasa aman dan nyaman Pak sebenarnya. Iya, iya, iya. Lantas bagaimana privasi Oke. mereka ini Ustadz? Nah ini menarik Pak ini. Kebetulan beberapa hari yang lalu juga ada wali-wali yang tanya kepada kami tentang privasi mereka. Ya. Mari membuat ini lebih jelas. Santri itu tetap punya ruang privasi, yaitu di kamar mandi misalnya. Iya. Nggak mungkin ada CCTV di kamar mandi. Oh ya Itu ruang pasti nggak privasi. mungkin Ustadz. Bahaya. Bahaya. Ya dan buat apa juga? Iya, Nggak ada betul, gunanya. betul, betul. Tetapi di kamar yang tempat tinggal yang semacam kolektif begini, kita nggak bisa bilang ruang privasi secara menyeluruh. Karena pada faktanya anak-anak juga hidup bersama di situ. Betul. Di situ ada pendidikan. Tapi kami juga nggak tinggal diam, kami berikan kewajiban kepada anak-anak itu untuk kalau ganti baju itu gantilah di kamar mandi, atau kalau mau di kamar berilah penutup seperti sarung dan lain-lain begitu. Dan itu dibimbing dan diarahkan pastinya Ustadz. Insya Allah. Lantas bagaimana pengurus yang ada di kamar nih, Ustadz? Karena framingnya pesantren, pembulian, apalagi nih Ustadz, kekerasan. Betul. Nah untuk di Darul Ilmi sendiri gimana nih Ustadz? Oke, sebelumnya ya ini termasuk hal yang membuat kita sedih Pak ya. Karena dari beberapa oknum, lantas image pesantren itu terlihat kurang baik. Betul. Nampaknya rasa-rasanya kalau pesantren itu udah
keras begitu kan. Betul. Kita harus membedakan antara keras dan tegas, Pak. Keras dan tegas. Kan tidak bijak kalau kita generalisasi sesuatu hanya karena satu atau dua oknum berbuat kesalahan. Betul, betul, betul. Tapi saya bisa garansi, di Darul Ilmi ini tindakan pembulian, premanisme itu sudah diusahakan untuk diminimalisir sedemikian rupa dengan berbagai macam lapisan. Pertama, di kamar itu ada ketua kamar yang bisa lapor, Betul. ada pengurus, ada pembimbing ustadznya, Betul. ada kamera CCTV. Beberapa kali Pak, saya itu menemukan anak membuli atau sekedar mengejek, itu lewat CCTV, Iya, iya. lewat laporan. Terus ada yang bertanya, Ustadz nanti kalau yang lapor itu apakah nanti dia akan Intimidasi temannya. intimidasi, dibilang cepu atau Iya, apa. betul, betul. Langkah kami untuk itu adalah kami tidak akan langsung menerima mentah-mentah apa yang disampaikan, apa yang dilaporkan. Pasti kami lakukan tabayun, klarifikasi dan cross check. Betul. Seperti itu. Ustadz, liburnya kapan? Nah, ini Belum masuk udah nanya libur. Ustadznya lagi ngejelasin tentang. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Namanya anak-anak. Baik, gak apa-apa. Jadi gini, di pesantren ini itu setiap pekan liburnya 1 kali hari Jumat. Tapi nggak boleh pulang. Ya. Bolehnya dijenguk. Jeng. Itu pun 2 pekan sekali Zen, nggak boleh sering-sering. Kalau sering-sering sama aja nggak mondok dong. Ya kan? Bener. Iya, kemudian kalau 1 tahun liburnya itu 3 kali. Yang pertama itu pertengahan tahun, kemudian libur lebaran, Idul Fitri, sama kenaikan kelas. 3 kali. Nah gitu ya. Kan kalau misalnya aku udah jadi santri, liburnya 3 kali. Aku pengen ke Medan deh ya. Pengen lihat Danau Toba. Ngapain ke Medan? Puncak aja masih banyak yang indah-indah. Ya bosen kalau di puncak terus mah ya. Udah hatam di puncak kira-kira. Udah hatam di puncak. Insya Allah. Insya Allah kalau gitu ayah akan atur. Yang penting Zen janji sama ayah. Yang pertama janjinya betah di pondok. Yang kedua Zen harus nurut apa kata ustadz-ustadz yang ada di sini. Selanjutnya Zen juga harus belajar yang rajin. Sholatnya terjaga, ngajinya juga terjaga. Janji sama ayah? Pokoknya aku janji, aku bakal jadi anak yang bisa bikin ayah bangga. Oke kalau gitu. Insya Allah ketika nanti libur kita jalan-jalan ke Danau Toba. Mari Pak, ayo lanjut itu kita lihat masjid sama aula. Baik Ustaz. Janji untuk ayah telah terucap. Zain dengan semangat yang membara siap melangkah ke dunia baru yang penuh dengan tantangan. Namun di balik semangat itu, sang ayah tahu bahwa ada banyak hal yang harus dihadapi Zain selama di pesantren. Sebuah perjalanan panjang dimulai dengan 1 langkah. Dan hari itu Zain siap menempuh jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya.